Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Khalilullah dalam channel saya Khalil Ahmed Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 fakta dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia serta manaqibnya atau manaqib Lujainid Dani itu telah masyhur dibaca di kalangan kita. Yang mana manaqib Lujainid Dani karya daripada Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji itu sudah menyimpan atau sudah memiliki riwayat tersendiri dalam kalangan masyarakat kita sebagai suatu manaqib dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 4 fakta tersebut yang tertuang dalam kitab Lujainid Dani, di antaranya yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Kalau kita perinci, beliau Syekh Abdul Qadir putra dari Musa Jangki atau Abi Solih Musa Jangki atau Jangka Dausat, yang mana Jangki atau Jangka Dausat berasal dari bahasa Kurdi yang artinya pecinta jihad. Jadi ayah Syekh Abdul Qadir itu adalah orang yang pecinta jihad. Syekh Abi Solih Musa Jangki atau Jangka Dausat putra dari Abdullah putra dari Yahya Az-Zahid, Yahya Az-Zahid putra dari Musa, ya. Putra dari Muhammad putra dari Daud putra dari Musa As-Sani putra dari Abdullah putra dari Musa Al-Juni putra dari Abdullah Al-Mahad putra dari Hasan Al-Musanna putra dari Sayyidina Al-Hasan, yang tak lain adalah putra dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang tak lain juga adalah suami dari Sayyidah Fatimah Al-Batul. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berusia hampir 1 abad, yaitu 91 tahun. Itu dijelaskan dalam manaqib Lujainid Dani, wa umruhu ihda wa tis'ina sanah. Usia beliau yaitu 91 tahun. Kalau dilihat dari hari lahir Hijriyah, beliau lahir pada tahun 471 Hijriyah dan wafat pada tahun 561 Hijriah. Atau kalau dikonversi ke kalender Masehi, beliau lahir pada tahun 1078 Masehi dan wafat pada tahun 1167 Masehi. Ya, 1167 Masehi. Itu usia beliau, umur beliau dari tahun segitu ya. Kemudian fakta yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan penganut madhab Hambali secara fikih ya. Kalau ini dibuktikan, dinyatakan oleh As-Sam'ani dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Ad-Dahabi, juz 3 halaman 58. Di situ As-Sam'ani berkata, "Kana Abdul Qadir min ahli Jilan, imamul Hanabillah wa syaikhuhum fi asri." Syekh Abdul Qadir itu merupakan orang dari Jilan dan juga Imam Hanabilah, kelompok Hambali, wa syaikhuhum fi asri, dan guru besar mereka, guru besar ulama Hambali pada masa itu. Nah, sehingga tidak heran kalau kita melihat di bab 3 itu, wa kana yufti ala madhabil Imam Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hambali radhiyallahu anhuma. Beliau berfatwa dengan madhab Asy-Syafi'i, yang mana di Baghdad pada masa Abbasiyah saat itu, yaitu pada masa kehidupan Syekh Abdul Qadir, itu bermadhab Asy-Syafi'i. Sudah banyak ya orang-orang bermadhab Syafi'i. Yang kedua juga berfatwa dengan madhab Hambali, yang tak lain Syekh Abdul Qadir juga menganut madhab Hambali. Fakta yang keempat, yaitu dimintai suatu karomah oleh seorang khalifah. Seorang khalifah tersebut bernama Al-Mustanjid Billah Yusuf Abul Mudhaffar. Kalau kita lihat di biografi beliau, di hari kelahiran beliau hingga wafatnya kan sudah usianya hampir 1 abad. Beliau mengalami peristiwa atau mendapati 6 kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Yang mana khalifah yang ada atau yang hidup di masa akhir hayat beliau bernama Al-Mustanjid Billah Yusuf Abul Mudhaffar. Khalifah minta kepada beliau, tunjukkan satu karomah kepada saya. Minta apa? Kata Syekh Abdul Qadir, yaitu minta apel. Walam yakun awanu bil Iraq, yang mana pada saat itu tidak ada apel di Irak, tidak musim apel. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjulurkan tangannya dan mendapati 2 buah apel. Yang pertama beliau ambil, yang kedua diserahkan kepada si khalifah. Setelah dibelah apel tersebut, ternyata bau yang keluar dari apel tersebut beraroma harum dan juga warnanya putih dalamnya. Sedangkan yang dibelah oleh khalifah dipenuhi dengan ulat.
Hal ini menunjukkan apa? Bahwa si khalifah banyak melakukan kedoliman pada saat itu kepada rakyatnya. Kalau kita melihat di fakta sejarah dalam buku sejarah peradaban Islam, memang khalifah dinasti Abbasiyah, ya, rentetan khalifah dinasti Abbasiyah itu hanya berhasil atau masa kegemilangannya itu di saat masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, Al-Muqtasim, dan juga Al-Ma'mun, dan selanjutnya itu. Setelah ke bawahnya itu banyak terjadi kebobrokan, kemerosotan disebabkan apa? Khalifah pada masa itu tidak memikirkan kepentingan rakyat, hanya sibuk berfoya-foya, main perempuan dan sebagainya. Itu yang terjadi pada masa Khalifah setelah Harun ar-Rasyid ke bawah itu ya. Ya, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangan, atau ingin dikomentari atau dikoreksi atau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.